Selamat pagi pemirsa, hadir kembali bersama saya Ina Rahman dalam acara kita podcast Blak-Blakan bersama Apli. Kali ini saya ditemani oleh pria ganteng, idaman istrinya, Bapak Adri Tampu Bolon dari PT Synergy Worldwide. Selamat pagi Pak Adri, senang sekali akhirnya Bapak mau gabung juga. Setelah dirayu-rayu ya sama Mbak Gea untuk isi podcast kita. Semangat pagi. Selamat pagi Lina, Pak. ini biasanya bintang tamu ini tamu tanpa bintang lah. Hostnya yang bintangnya. Terima kasih Bu Ina atas undangannya. Iya, sama-sama Bapak. Deg-degan gak Pak dipanggil duduk di kursi panas Pak? Enggak, saya cuman groginya itu takut rating podcastnya Bu Ina jadi turun gara-gara saya. Ini kalau rating podcast saya sih nggak turun Pak. Ini kan podcastnya Apli Pak. Nggak lah Pak. Kalau saya begini, saya mengundang setiap narasumber saya itu dalam setiap podcast Apli itu kan by selection ya. Artinya kebetulan nih kan Bapak kemarin perusahaannya habis ulang tahun nih. Synergy Worldwide, happy birthday buat Synergy Worldwide. Yang keberapa Pak? Yang ke-16 tahun. Ke-16 tahun? Di Indonesia. Di Indonesia? Ya. Kalau di luar negeri, di Amerikanya sudah? Oh sudah 20 tahun ya. 20 tahun, Ya, di ya, Indonesia 16 tahun, ya. di Amerikanya sudah Ya, 20-an tahun, ya. Luar biasa. Bapak gabung di Synergy sudah? 2011 Januari. Berarti sudah kurang lebih 10 tahun lewat ya. 10 Setelah tahun terima THR di perusahaan yang lama, Asik. saya diculik Pak Erwin di Synergy Worldwide Jadi ngitungnya dari THR ya Pak? Dari THR perusahaan lama, berarti Bapak di Synergy udah terima berapa kali THR nih? 10 kali berarti ya. Luar biasa. Saya satu pun belum Pak dari Synergy. Kode keras. Sebenarnya ada 3 poin pertanyaan penting yang selalu saya tanyakan ke narasumber podcast saya Pak. Yang pertama adalah seputar kehidupan pribadi. Yang kedua seputar perusahaannya, bisnisnya. Kemudian yang ketiga seputar Apli gitu kan. Nah sebelum saya nanya ke Synergy itu bisnisnya apa aja sih, produknya apa aja sih, saya cuma ingin mengganggu kehidupan pribadi Bapak. Oke. Bapak sudah beristri? Sudah. Berapa Pak? 1, terima kasih Tuhan. Istri Akhirnya 1 Pak? Ada yang mau itu udah syukur Bu. Emang selama ini gak ada yang mau Pak? Bukan, karena saya menikah usia 37 ya. Saya pikir sudah gak ada yang mau, ternyata ada juga sekarang yang usia mau. berapa Pak? Sekarang 53. Jadi lelaki di sebelah saya ini termasuk kategori pria telat nikah. Kasihan sekali Bapak ini gitu. Putra, putri berapa Pak? 1 putri 2 putra. 1 putri 2 putra Ya. dari 1 istri ya? Dari 1 Itu harus istri. ditegesin, Pak. Oh iya. Iya, dari 1 istri gitu. Kan tadi temanya sudah beruntung, kan ada yang mau kan? Oh sudah beruntung ada yang mau. Ya semoga tidak ada tambahan ya Pak. 1 selamanya. Iya. Amin, amin. Kalau dari istri atau dari anak-anak ada pernah berkeluh kesah nggak dengan pekerjaan? Karena kan kita tahu ya, bisnis direct selling ini kan 24 hour. Iya. Bahkan hari libur pun nggak ada istilah hari Iya, libur gitu iya. kan. Apalagi perusahaan, tahulah perusahaan dari Amerika. Itu kan kadang di sana siang, kitanya di sini Iya, malam gitu iya. kan. Perbedaan zona waktu. Iya. Nah itu respon keluarga terutama istri gimana Pak? Sudah biasa ya dari awal nikah, bahkan sebelum saya gabung dengan Synergy Worldwide memang sudah seperti itu. Bapak sebelum di Synergy memang sudah di perusahaan MLM ya? Bukan. Saya sudah macam-macam ya. Pernah jadi guru. Oh, Bapak guru. Ya, Terus? kemudian trainer di kapal persiar chain US di training centernya tapi oke. lalu di coffee chain dari US juga. Oke. Yang pemilik afiliasinya punya 2 TV swasta yang dekat dengan selebriti itu. Oh, oke. Oke, Paham. jadi memang kerjaannya memang nggak kenal Waktu. waktu. Apalagi Oh, saya oke. dulu kan tanggung jawab seluruh outlet di Indonesia kan, senior operations dan training manager. Jadi memang kalau malam ada yang rusak apa ya saya harus pastikan sebelum pagi operasional sudah beres seperti itu. Jadi memang udah biasa dengan dunia begadang-begadang gitu ya Pak ya? Iya, cuman bedanya kalau di Synergy lebih halus saja. Lebih halus. Oh, malah lebih enak di sini Pak? Ya karena kan
paling meeting ya, itu aja. Kalau itu kan benar-benar apa? Lapangan ya? Iya. Benar-benar gitu. ngabisin waktu gitu ya? Iya, iya. Tapi di lapangan itu justru saya ketemu dengan mentor saya yang kemudian menculik saya ke Sinergi. Pak Erwin. Pak Erwin. Pak Erwin ternyata nakalnya suka culik-culikan gitu kan. Oh oke. Jadi menarik ya hidup Bapak tuh sebenarnya justru ketika orang-orang merasakan kok direct selling gini amat ya, malam jadi siang, siang jadi malam gitu kan, terus hari libur nggak ada. Tapi justru Bapak merasa justru lebih soft di sini gitu ya. Ya, tapi kan intinya kan ya kita harus bisa apa ya, menikmati pekerjaan kita karena ada yang kita cari kan. Iyalah Pak, kalau nggak ada yang tidak dicari menikmati nggak mungkin sampai 10 tahun ya Pak. Ya? Itu dia. Ada rasa cemburu dari Nyonya Pak? Oh enggak. Terkait, karena kan pasti kan Bapak berhubungan dengan leader-leader ya. Nggak ada perasaan gimana? Nggak, dari awal dia sudah pede. Saya curiga dengan jawaban Bapak selalu senyum. Kayaknya ada yang disembunyikan gitu. Karena istri saya 9 tahun lebih muda dari saya. Jadi kalau suami saya masih macam-macam nggak tahu untung dia. Oh gitu Pak. Jadi lebih muda istri 9 tahun ya? Iya, adiknya teman. Jadi udah mati gaya ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya Pak Adri ini lelaki yang patut kita kasihani ya. Oh oke, menarik sekali hidup Bapak. Nah dari putra-putri Pak, misalnya hari libur, Pak kok kita nggak liburan, kok Papa ke kantor gitu? Ya kita kan bisa cari apa ya, waktu. Yang penting mereka mengerti bapaknya nyari duit buat mereka. Dan sesedikit pun waktu, ya saya bisa apa, katakanlah sesibuk apapun juga saya ke kamar, cium kening, apa kan mereka bisa merasakanlah secara psikologis. Oh oke. Berarti kalau kan kita tahu lah Pak, dunia direct selling itu kan kadang ada trip kemana. Suka dibawa nggak Pak keluarga? Enggak lah, karena kan kalau bagi kita manajemen meskipun trip keluar itu kan pekerjaan ya. Kalau bagi tim member kita itu pesiar. Oh gitu. Oh jadi nggak sekali-sekali kan boleh nyelipin. Enggak lah, mendingan jalan keluarga sendiri. Oh gitu. Bapak ini dari awal sampai sekarang masih senyum-senyum gitu kan. Nggak mau nembak ya. Gitu. Saya tuh sekarang kalau orang yang suka senyum suka curiga Pak, ada apa sih gitu kan. Katanya belak-belakan, jadi saya sudah siap mental dulu. Oh berarti itu ketawa sebenarnya mempersiapkan mental ya Pak. Kan saya sudah pelajari dulu podcast sebelumnya nih. Curang dan pinter Pak. Nah Pak, kalau saya melihat dari Sinergi Worldwide ini leader pasti kebanyakan perempuan ya, benar nggak? Enggak. Imbang gitu. Oh imbang? Oh dari kalangan milenial atau dari usia relatif? Gini, top eksekutif kita itu dari awal perusahaan bergabung tetap setia. Jadi otomatis bukan milenial. Karena mereka juga leader yang kawakan juga kan. Dari sebelum Sinergi hadir di Indonesia, mereka sudah jadi leader besar di tempat lain. Nah, tapi dengan perkembangan otomatis banyak anak-anak muda direkrut juga ya, terutama di masa pandemi ini banyaklah milenial yang bergabung ya, terutama karena kita memang sudah siap secara teknologi, kita punya aplikasi pembelanjaan, bahkan dropshipper sehingga memudahkan orang untuk mencari duit kan. Ini nih di depan kita ada beberapa produk. Ini bukan produk ya, ini hand sanitizer. Ini bukan produk Sinergi. Ini dari semua produk ini Pak, ini yang best seller yang mana Pak? Flagship produk kita sih Pro RG 9 Plus. Pro RG 9 Plus ya. Oh oke. Ini buat apa Pak biasanya Pak? Itu jadi semua produk kita kan kita produksi sendiri ya dan dikembangkan dari hasil riset. Nah, pabriknya sendiri nih? Oh iya di Utah. Oh iya diproduksi secara eksklusif untuk Sinergi. Oke. Nah jadi ada hadiah Nobel yang diberikan kepada beberapa saintis yang menemukan fungsi dari matriks NO lah ya di dalam pembuluh darah yang merupakan molekul sinyal sehingga bisa memelihara fleksibilitas pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah itu. Nah, sehingga dampaknya otomatis terawat kan pembuluh darah kan, sehingga bisa membantu. Kalau kita di BPOM kan kita nggak bisa ngomong begitu ya. Iya. Jadi intinya membantu kesehatan pembuluh darah kita sehingga mencegah resiko mengurangi resiko serangan jantung. Ini Pro RG 9 Plus ini. Iya. Dan pada dasarnya semua berkaitan dengan
kesehatan jantung kita ya dan seluruh tubuh. Kita kan Sinergy itu dikenal dengan detox programnya. Iya, saya dengar seperti itu. Berarti semua produk Bapak lebih ke kesehatan ya? Betul. Oke, best sellernya Pro Argi-9 Plus Pro ini. Argi-9 Plus dan Chlorophyll Plus itu tadi. Itu saya pernah dengar juga ada produk Bapak yang membantu buat penderita kanker, bener nggak tuh Pak? Ya kita nggak boleh ngomong begitu ya. Saya kan survei lapangan Pak gitu kan. Ya kalau dari segi perusahaan saya nggak bisa ngomong begitu. Yang jelas karena semuanya didasari riset kan. Dan produk itu baru keluar setelah 660-an uji coba yang dijalankan. Jadi pasti secara logika teruji keefektifannya ya. Meskipun kalau di negara-negara tertentu kita tidak bisa memberikan klaim atas hal itu kan. Aman lah Pak, ini kan kita podcast kan. Artinya kan saya bertanya berdasarkan experience dan eksperimen perusahaan terhadap ya katakanlah satu kondisi tertentu gitu. Katakan karena dulu saya pernah tahu ada beberapa teman saya itu memberikan produk-produk Sinergy kepada teman yang kebetulan memang menderita kanker. Salah satu artis juga kalau nggak salah waktu itu. Nah itu saya penasaran aja Pak, itu kira-kira yang mana yang dapat membantu menyembuhkan kanker? Kalau menurut saya bukan expert di bidang nutrisi dan kesehatan itu, tapi mungkin ketika tubuh itu sudah dibenahi, karena kan tadi saya sampaikan ya, produk-produk kita ini memang detoksifikasi kan, menghilangkan racun kan, nah otomatis juga mengurangi sel kanker ya. Iya betul. Jadi bisa membantu. Ada aja mujizat yang terjadi gitu. Misalnya saja sudah lebih dari 10 tahun nggak punya anak. Tiba-tiba punya anak. Tapi kan kita nggak mau melakukan klaim-klaim seperti itu. Ya kita bersyukur saja. Kita mau Pak, cuman sama Badan POM nggak boleh. Saya udah baca itu Pak. Ya sih memang kadang ya kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini Badan POM karena memang overclaim juga kan membuat orang jadi merasa ketergantungan gitu. Sedangkan yang kita jual itu kan sebenarnya hanya suplemen ya, artinya suplemen makanan dan bukan obat dari dokter. Ya apalagi kita di podcast gini nanti mitra usaha kami nonton lalu lihat Pak Adri ngomong begitu di copy. Bahaya. Oh tenang Pak. Padahal kita kan selalu mengedukasi mitra usaha kita ya. Betul. Gak usah overclaim lah, semua orang juga tahu keefektifan dan kehebatannya. Sekarang apalagi kan orang juga sudah, namanya direct selling kan itu bisnis langsung ya, mulut ke mulut, orang ngobrol gitu kan, testimoni. Karena saat ini orang lebih ngerasa lebih nyaman ketika menggunakan satu produk dan produk itu memang berhasiat buat diri si promo itu gitu kan. Makanya bisnis kita dinamakan bisnis direct selling kan. 100 buat Bu Ina. Iya. Kalau nggak pintar nggak jadi sekjen saya. Pak Andi pasti nggak ngangkat saya gitu. Nah sekarang kalau dari semua produk ini Pak, ini yang sangat mendukung ya. Artinya mendukung sama pandemi kan kita tahu nih kan ada perusahaan yang on off sama pandemi. Ini dari semua produk Bapak apakah semuanya mendukung income perusahaan sama pandemi atau hanya ada beberapa produk? Tadi karena saya sampaikan juga bahwa memang kita itu dikenalnya sebagai penyedia produk-produk detox ya. Jadi memang pelanggan itu ya terus saja meskipun selama pandemi ada gitu memang pelanggannya. Tapi memang sama seperti perusahaan-perusahaan MLM lain memang produk-produk imun otomatis juga naik juga kan gitu. Dan bahkan saling rebutan nih antar negara karena kita kan perusahaan global ya. Lebih dari 20 negara di seluruh dunia kan. Jadi kadang juga rebutan juga gitu di tengah pandemi ini memang banyak pasar kita yang panen sebenarnya. Cuma di satu sisi lain juga ada produk-produk yang primadona yang dibutuhkan di masa pandemi ini. Jadi kita harus sabar, kadang stock out, datang lagi, rebutan lagi, seperti itu. Kalau buat Indonesia, pandemi mengganggu nggak Pak? Otomatis mengganggu ya, karena ada produk-produk yang turun. Misalnya saja produk detox ini kan harganya tidak terlalu murah ya. Dan sementara pelanggan kita pasti punya skala prioritas karena mungkin pendapatan mereka menurun begitu. Jadi otomatis mereka akan memindahkan prioritas produk mereka ke produk-produk yang imun yang tentu saja dari sisi harga juga harganya di bawah. Kecil. Benar-benar.
Oh berarti kalau buat Indonesia sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya Pak ya? Saya nggak bisa bilang gitu pasti pengaruh lah seluruh itu ya. Cuman itu tadi salah satu pengaruhnya hanya paling tidak itu aja sudah. Pergeseran kan meskipun banyaknya sama tapi kan nilainya berbeda ya. Iya, ini kan pandemi sudah mulai bergeser nih Pak ya. Udah back to normal lagi dong Pak, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, tapi pelan-pelan karena kan sampai dengan detik ini meskipun pemerintah optimis tapi kan masih negatif juga Tah. Iya sih, memang masih perlu ini ya Pak ya, perlu sosialisasi. Betul. Bahwa memang COVID itu masih ada gitu kan. Kadang orang suka udah mentang-mentang udah ada vaksin udah cuek gitu kan. Iya. Leader Bapak nih kebanyakan tadi Bapak bilang tuh sama ya antara laki dengan perempuan. Untuk top leader ada berapa orang Pak? Kalau di eksekutif level ada 10 akun lah ya, 5 akun itu pasangan suami istri, 5 akunnya prianya saja atau wanitanya saja. Jadi banyak kita memang akunnya suami istri gitu. Oh oke. Ya. Wih, lebih banyak yang suami istri karena ngejalanin bareng ya. Jadi, itu lebih banyak orang yang minat jadi user pengguna produk atau mereka mau membangun network Pak? Atau balance? Kita biasanya mulai dari pengguna produk kita. Oh oke. Karena mereka sudah merasakan baru kemudian mereka ditawari bisnisnya. Memang polanya sudah dari awal seperti itu. Oh oke, luar biasa ya. Jadi memang dari user orang sudah cocok dengan produknya akhirnya mau mengembangkan bisnis ya. Berarti benar-benar MLM sejati nih Pak. Kalau beda kan kalau kita sama money game gitu kan. Rekrut dulu yang banyak gitu kan. Udah rekrut, udah kehabisan yang direkrut baru jualan. Makanya, ini beda banget ya. Makanya kita beruntung lah. Mungkin ada beberapa perusahaan MLM yang sangat anggota APLI yang terganggu sekali dengan money game ya. Tapi kalau kita memang karena sifat menjalankan bisnisnya berbeda dari awal, ya memang jadi berbeda. Seperti Pak Joko bilang lah, kalau orang masuk bisnis itu dari marketing plan, uang, maka ketika money game menawarkan, kan uang juga bukan produk kan, jadi kesedot. Tapi kalau orang sudah cinta dengan produknya, sekalipun dia tidak tertarik lagi menjalankan bisnis, tetap saja konsumsi produknya. Jadi lebih fokus ke user ya, ke pengguna. Betul. Luar biasa. Kalau boleh tahu sih Pak, tapi harus dikasih tahu sih. Itu income dari top leader Bapak itu biasanya rata-rata sebulan berapa? Saya sudah ngeliat di podcast, kayaknya gak ada yang menjawab ya. Mereka ngejawab loh Pak, in between kan, in between run how much gitu kan. Intinya gini lah, kalau saya katakan 10 top eksekutif itu gak pernah keluar. Kan perusahaan MLM bertambah-tambah kan ya, tapi mereka tetap setia berarti kan kebaca kan bahwa hajat hidup mereka terpelihara dengan baik. Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Itulah jawabannya. In between apa di antara 500 sampai 1 miliar gitu kan, atau di bawah 500 gitu loh Pak. Kalau kita Pak di atas 100 juta bukan terlalu ini ya. Bukan sesuatu yang terlalu istimewa ya. Oke. Ya karena kan produk itu sendiri harganya juga memang nggak income di atas 100 juta bukan sesuatu yang istimewa. Ya. Udah kebaca tuh Pak. Oke berarti sudah luar biasa. Iyalah wajar ya Pak buat perusahaan Indonesia yang sudah 16 tahun. Iya. Saya tahu sebenarnya bukan Bapak nggak mau jawab, Bapak tuh takut sama orang pajak sebenarnya. Kalau perusahaan Amerika itu pasti terbuka Bu, nggak akan berani macam-macam karena kan memang kita apalagi kan terdaftar di bursa Nasdaq ya di US, jadi semuanya harus terbuka. Ya. Oh TBK ya? Iya. Sinergi. Oh oke. Keren. Untungnya ketemu Pak Ade orang yang ya itu loh Pak yang murah senyum. Jadi sama leader nggak kaku-kaku amat ya. Jadi mereka lebih happy menggunakan produknya Sinergi gitu kan. Belum saya tanya aja Bapak udah senyum duluan gitu kan. Oh, ini sudah bawaan lain. Iya, kalau Sinergi sebagai anggota APLI itu sejak tahun berapa Pak? Apa sejak masuk ke Indonesia atau sejak punya UPL? Gini lah, pokoknya GM pertama Sinergi itu Pak almarhum Pak Helmi. Nah, jadi kebayangkan. Oh oke. GM pertama Pak Helmi. Ya berarti dari pertama masuk ke sini sudah anggota APLI. Udah lama ya. Luar biasa. Bapak gak mau jadi pengurus APLI? Jangan bilang cukup Bu Ira. Iya itu tadi jawabannya. Gak bisa Pak. Nanti di kepengurusan yang akan datang, ini kan tahun ini kita sudah akan ada kepengurusan baru ya. Itu semua bos-bosnya akan saya jadiin pengurus.
Ya Pak Erwin bilangnya sebenarnya regenerasi, tapi juga nggak tepat juga regenerasi ya, karena saya paling 2-3 tahun beda lebih muda aja. Sudah kepala 5 sayapnya, kayaknya bagi saya Apli menemukan generasi pemimpin-pemimpin perusahaan yang di generasi milenial supaya wawasannya juga jauh lebih memadai untuk menyesuaikan Apli terhadap new normal gitu ya. Bagus ya kalimat saya ya? Bagus Pak. Saya lagi bilang Bapak ini kayaknya udah belajar nih gitu. Persiapan podcast menyusun dan merangkai kata-kata itu harus seperti apa gitu kan. Atau mungkin dimarahin Pak Erwin kalau kalimatnya nggak bagus gitu ya. Kalau misalnya Pak ya, misal nih Pak, misalnya suatu saat gitu ya, Bapak terpilih jadi ketua Apli, apa yang Bapak mau rubah dari Apli apa? Satu, nggak mungkin. Ini kan seandainya gitu loh Pak, seandainya. Ya, kedua mungkin saya nyambung dari yang Pak Ketua Umum kita sampaikan di podcast sebelumnya. Kan saya tadi bilang saya belajar dari para senior kita itu. Dikatakan bahwa MLM di Indonesia itu menyumbangkan lebih dari 16 triliun 16,3 triliun pajakan. Ya. Kemudian Pak Kani juga bilang lebih dari 6,5 juta penduduk Indonesia sebenarnya sudah bergabung dengan dunia direct selling. Nah, bagus, kita bersyukur. Tapi kalau dibanding dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia, berarti kan kesempatan yang tersedia jauh lebih besar. Betul, Jadi kalau menurut saya menjadi tantangan Apli bagaimana rakyat Indonesia yang 200-an juta ini harusnya bisa membuat industri MLM Indonesia itu menjadi satu dari yang terbesar di dunia. Wah, luar biasa. Betul kan ya? Nah, jadi untuk itu mesti harus menyentuh milenial, dan saya rasa di pandemi inilah saat yang tepat. Kalau orang mau bikin usaha kan selalu berpikir ada modal kan. Kalau mau lebih cepat untung ya modalnya harus lebih besar. Tapi MLM kan tidak seperti itu gitu. Itu yang pertama. Kedua, MLM tidak mensyaratkan orang sampai dengan pendidikan tertentu baru dia bisa sukses. Kita bahkan memberikan pendidikan kan, kepribadiannya, keyakinan dirinya untuk sukses. Jadi ini menurut saya adalah saat yang paling tepat untuk Apri menyasar generasi itu. Berarti dari awal program-programnya memang sudah diarahkan ke mereka. Buat ke milenial ya. Betul. Maaf kalau ada yang salah. Enggak benar Pak, karena memang justru itu kan challenge ya, terutama buat tim kesekjenan, kita bisa membawa Apri itu lebih milenial ya. Artinya lebih mengglobalkan diri antar generasi. Bahkan kita harus sudah mulai regenerasi kan. Artinya kalau yang senior-senior aja yang sudah paham tentang industri ini, apa salahnya kita berbagi dengan generasi milenial sekarang gitu kan. Cuman memang tantangan yang gak mudahnya di era digital sekarang Bu Ina adalah marketplace. Itu yang sangat mengganggu kan, sehingga mitra usaha kita tidak jarang dianggap menipu gitu. Ini gue beli di Tokopedia toko ini, sekian, gitu sekian. kan. Lu jual ke gue segini, enak banget, banyak banget ngambil untung lu kan. Sementara kita laporan katakanlah gitu, ya katakanlah di take down, malamnya udah naik lagi. Memang harus rajin Pak. Harus bikin generasi take down men-take down kayaknya buat marketplace. Jadi kita di manajemen tuh kenyang sebenarnya terhadap keluhan para leader. Dianggapnya perusahaan gak kerja nih. Lah kita bilang kita sudah turunkan, tapi kan yang naik lagi lebih banyak. Karena gitu memang kan? kondisi terkait dengan marketplace ini kan kita sudah ada kerjasama ya dengan teman-teman IDEA dari asosiasinya marketplace, bahwa mereka memang akan membantu ya mensosialisasikan hal ini kepada anggotanya, dan itu memang sangat terbukti sekali Pak ya. Misalnya dulu sehari ada 1.000 pelapak yang posting untuk produk-produk kita. Nah sekarang ini sudah sangat berkurang ya, bahkan sampai 60%-nya gitu. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Ya terima kasih Bu Ina. Ya sebelum kita tutup Pak, saya pengen tahu, mungkin Bapak udah nyiapin kata-kata juga ya. Apa sih definisi leader yang baik itu apa? Top leader is, atau kan leader yang baik adalah gitu ya. Apa gitu Pak? Saya itu percaya ya bahwa dunia direct selling dan multi level marketing itu industri yang mulia ya. Kenapa kok saya mulia bukan basa-basi? Karena
industri ini mengajar kita untuk berbagi. Ada orang bijak bilang begini, apa yang kau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada banyak orang yang juga cakap mengajar seperti saya. Nah, saya pikir para leader harus terus mengingat aturan ini, bahwa sebenarnya sebagai seorang leader dirinya cukup berbagi saja ketika dia memperhatikan downline di bawahnya. Ketika dia sukses, pasti dia juga sukses. Apalagi marketing sinergi sendiri. Dan saya pikir semua marketing plan juga punya nilai-nilai yang mulia gitu. Bukan kompetisi gitu. Jadi ya fokus aja mengutamakan downline daripada diri sendiri. Karena kalau dia bahagia, sukses, Anda juga bahagia. Kurang lebihnya gitu. Oh, jadi leader yang baik atau top leader yang baik adalah yang bisa mengajak downline-nya untuk sukses bersama. Betul, betul. Dan bukan basa-basi ya. Artinya downline itu kan juga bisa merasakan gitu. Apakah leader saya ini ngomong begini hanya supaya dia dapat untung saja, atau benar-benar perhatian yang tulus gitu. Kalau orang sudah disentuh, nggak usah dirayu-rayu, dia sudah pasti akan bekerja keras untuk dirinya sendiri, dan juga orang yang dirinya merasa berhutang budi kan. Sebenarnya dari podcast pertama sampai sekarang itu selalu saya tanyakan definisi apa sih good leader itu, apa sih leader yang baik itu apa. Karena kan pemahaman orang beda. Karena masyarakat itu memandang bahwa leader yang baik adalah leader yang mau membantu sesama, titik. Ada lagi leader yang hebat adalah leader yang penghasilannya banyak. Ya, ada lagi leader yang mampu memiliki ini gitu kan. Ada lagi yang berpendapat bahwa leader yang baik adalah leader yang mau membangun jaringan dari nol sampai ibaratnya kaya bersama. Jadi memang pemahaman leader yang baik itu di setiap perusahaan itu kan beda-beda. Walaupun sama arahnya bahwa ya lo berhasil nggak cuma buat lo aja, tapi kan buat alangkah baiknya kalau seluruh downline-nya merasakan hal yang sama sehingga network-nya itu benar-benar berasa gitu. Ada yang mau Bapak sampaikan ke top leader atau ke mitra sinergi, Pak? Halo, yang belum kenal sama sama bosnya Sinergi buat Indonesia, ini orangnya, tolong ditatap wajahnya. Yang sampaikan banyak dong Pak, yang di daerah kan belum tahu. Tahu lah. Siapa sih Pak Adri Tampu Bolon gitu kan? Keliling. Ya kan mungkin nggak semua tahu gitu kan. Nah, ini kan bisa dilihat ini loh orangnya gitu kan. Ada yang mau disampaikan Pak? Oh iya. Kalau ada yang saya sampaikan hanyalah selalu ingat cinta pertama Anda pada sinergi. Nah, karena cinta pertama Anda pada sinergi itu kan yang membuat Anda mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis sinergi. Ingat terus sehingga tantangan sebesar apapun yang Anda hadapi tidak akan membuat Anda berhenti. Leave a legacy. Wih, luar biasa. Terima kasih Pak Adri Tampu Bolon, pakai N. Ya, buat waktunya hari ini dan quote-quote hebatnya. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat mitra sinergi. Sekali lagi, selamat pagi. Terima kasih.